Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril. Saya mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari dengan nomor induk mahasiswa L1J1181043. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin. Penjelasan materi ini merupakan salah satu tugas praktikum online mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Baik, langsung saja saya menjelaskan materi tersebut. Pertama, pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas melakukan sekresi hormon. Sistem endokrin terbagi menjadi beberapa kelenjar endokrin, antara lain sebagai berikut. Nah, dalam video ini saya sudah menggambar beberapa kelenjar yang ada pada sistem endokrin dan yang terdapat pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu kelenjar pineal. Kelenjar ini terletak di bagian pusat otak. Fungsi kelenjar ini meliputi menyokong sel saraf, mengatur jam tidur, hingga mengendalikan siklus haid. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal yaitu pertama, hormon melatonin, hormon yang bertugas menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur. Yang kedua, hormon serotonin. Hormon ini berfungsi mengontrol mood atau suasana hati, nafsu makan, dan tidur. Selanjutnya, kelenjar yang kedua yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari. Nah, kelenjar ini mempunyai ukuran yang cukup kecil, hanya seukuran seperti kacang polong. Kelenjar ini ditemukan di bagian dasar otak dan posisinya sangat dekat dengan hipotalamus. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini, yang pertama ACTH. Hormon ini bertugas memproduksi hormon adrenal untuk melepaskan hormon kortisol yang berguna untuk mengatur metabolisme tubuh. Yang kedua, hormon perangsang folikel atau PSH. Pada wanita, hormon ini bertugas merangsang folikel, memproduksi hormon estrogen dan progesteron, sedangkan pada pria bertugas untuk mengendalikan produksi sperma. Yang ketiga, LH. Pada wanita, hormon ini bertugas memicu ovulasi, sedangkan pada pria, hormon ini bertugas untuk merangsang produksi testosteron. Yang keempat adalah hormon pertumbuhan atau GH. Hormon ini sangat penting dalam pertumbuhan tubuh manusia. Yang kelima adalah hormon perangsang tiroid. Hormon ini bertugas mendorong metabolisme pada hampir seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya yang ketiga adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, pertama kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di leher dan berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yang pertama hormon tiroksin, berfungsi mengatur metabolisme tubuh. Yang kedua hormon triodotronin, bertugas memberikan stimulasi bagi metabolisme. Yang ketiga hormon kalsitonin, berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium yang berlebihan. Selanjutnya yaitu yang kedua, kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini yang pertama yaitu hormon paratormon atau disingkat PTH, bertugas untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfat tubuh. Selanjutnya kelenjar yang keenam yaitu kelenjar timus. Nah, kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem limfatik di dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus yang pertama hormon timosin yang berfungsi untuk menunjang kerja sel limfosit T dan melawan infeksi dan sel kanker. Kedua, hormon timopietin merupakan hormon yang berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Selanjutnya yang ketujuh adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar yang terpisah dan berada di permukaan ginjal. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini, pertama hormon kortisol atau hormon stres, berperan dalam mengendalikan reaksi kita terhadap stres. Yang kedua hormon aldosteron, berperan dalam pengendalian tekanan darah dan dengan memelihara keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh. Keempat, hormon androstenedion berfungsi sebagai pendorong produksi estrogen. Selanjutnya yang ketiga yaitu hormon adrenalin, berfungsi membuat detak jantung kita lebih cepat.
Selanjutnya yang kedelapan adalah kelenjar pankreas. Kelenjar yang adalah organ yang memanjang pada dinding posterior abdomen. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini yaitu hormon insulin dan juga hormon glukagon. Selanjutnya yang terakhir adalah kelenjar gonad. Nah, kelenjar gonad sendiri terdiri dari dua, yaitu testis dan ovarium. Pada wanita spesies, sel-sel reproduksinya adalah sel telur, sedangkan pada pria sel-sel reproduksi adalah sperma. Yang pertama, hormon testosteron. Hormon tersebut berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Yang kedua, hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas. Dan yang terakhir yaitu hormon progesteron, bertugas untuk pematangan payudara, pertumbuhan rambut, kemaluan, dan ketiak, dan lain sebagainya. Itulah dia penjelasan singkat saya mengenai materi tentang sistem endokrin pada manusia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.